Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan proses modeling pada animasi yang telah dibuat. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan proses modeling pada karakter. Nah, jadi karakter ini dibuat melalui mesh single thread. Nah, untuk yang belum pernah menggunakan single thread itu ada di edit, kemudian preference, kemudian cari aja ekstra. Nah, terus centang add mesh extra object ini. Nah, setelah single thread dipilih, pilih modifier, add modifier, kemudian pilih skin. Setelah itu nanti akan muncul seperti bentuk cube gitu. Nah, itu nanti di subdivide. Setelah di subdivide, kemudian di extrude. Di extrude-nya menjadi 3 bagian untuk garis kepala, badan, sama kaki bawahnya gitu. Nah, untuk yang di bagian badan itu di extrude ditarik garis untuk membuat tangan, setelah itu di scale, kemudian di extrude lagi. Kenapa perlu di scale? Agar tangannya tidak terlalu besar. Itu untuk yang badannya. Untuk yang wajahnya saya menggunakan cube seperti biasanya, kemudian di subdivide dan di loop cut agar bisa sesuai dengan bentuk wajah yang diinginkan. Kemudian untuk mata sama rambutnya ini saya menggunakan UV Sphere. Nah, tapi untuk karakter yang kedua ini, saya masih menggunakan mesh yang sama dengan yang di badan, cuman saya scale kemudian saya extrude. Saya scale, saya extrude seperti itu. Nah, biasanya dalam proses pewarnaan itu kalau meshnya sama, akan warnanya akan sama semua, tapi ini bisa berbeda-beda warnanya karena pewarnaannya dilakukan melalui edit mode gitu. Untuk yang logonya ini logo merah ini saya menggunakan mesh, kemudian yang logo 10 ini saya menggunakan teks, namun teksnya saya convert ke mesh. Itu untuk yang karakter. Kemudian untuk yang ini, yang bangunan, yang rumah-rumah ini saya menggunakan plane. Nah, di plane itu nanti di extrude, kemudian di loop cut dibagi dua gitu untuk pintu sama jendelanya. Nah, setelah di loop cut, yang bagian sininya itu di insert, kemudian di scale disesuaikan aja sama ukuran pintu yang diinginkan. Di jendelanya juga sama. Kemudian untuk yang atapnya ini, biar bisa seperti ini, saya lakukan pada garis yang sebelah sini sama sebelah sini itu saya subdivide, kemudian nanti akan ada muncul garis tengah. Nah, garis tengah ini nanti di grab Z, kemudian jadilah seperti ini, bisa atapnya bisa tinggi, tengahnya ini bisa tinggi. Nah, ini semua untuk karakter, untuk rumah, ini kan smooth ya. Caranya adalah di set smooth. Cuman untuk yang set smooth pada rumah ini, saya menggunakan bevel. Di add modifier itu saya menggunakan bevel. Untuk apa? Agar set smoothnya itu rapi. Kalau set smooth aja untuk rumah itu aneh jadinya. Makanya digunakan bevel ini. Oke, perkenalkan saya Fisnal Saka. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari scene ketika data ini, si karakter data ini menciptakan sebuah alat. Ya, di sini saya akan membuat animasi ketika data ini masuk ke dalam rumah, dan melakukan animasi coding. Nah, seperti coding. Baik. Nah, untuk perpindahan gerakannya itu saya belum menggunakan pose mode. Nah, untuk perpindahannya dari tempat sini ke sini itu saya belum menggunakan pose mode. Di sini saya menggunakan objek mode dan memindahkan si armaturnya ini, geser armaturnya. Sedangkan untuk tangannya, jika masuk ke pose mode, maka akan terlihat. Nah, di sini ada banyak keyframe yang berdekatan. Ini adalah keyframe yang berulang-ulang. Posisi ini tuh posisi keyframe ketika tangan naik di atas dan ketika tangan normal di samping. Nah, bisa terlihat ini perbedaannya.
Nah, terlihat perbedaannya nih, dua ini. Nah, itu saya hanya membuat pengulangan pada tangannya. Lanjut, ketika si data masuk ke dalam rumahnya. Nah, di sini data melakukan animasi seperti saya membuat animasi ketika datanya memperagakan seakan-akan dia membuat sebuah program. Nah, yang saya lakukan di sini adalah saya menggunakan tangan lengannya ini untuk dianimasikan seakan-akan si data ini membuat sebuah program. Nah, terlihat. Sini juga sama, saya menggunakan lengannya ini dengan pergerakan yang berulang-ulang. Menaruh keyframe. Nah, untuk bagian layar monitornya, ini saya menaruh teks, animasi teks. Nah, di sini ada 3 buah jenis animasi teks yang ada di sini. Setiap teksnya ini memiliki pergerakan masing-masing. Nah, seperti terlihat di sini keyframe-nya sudah terlihat. Dan teksnya ini hanya bergerak kanan kiri. Jadi seakan-akan monitornya ini bergerak seperti data ini memang sedang mengoding. Ini juga sama. Nah, terlihat ya. Nah, itu saja yang saya jelaskan untuk bagian scene ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifki Fajar Fitrianto. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang animasi kami, Eye Motion, di mana saya akan menjelaskan scene dari pemasangan alat, yang dimana di sini digunakan untuk voice command. Oke, singkat saja. Jadi di dalam pembuatan animasi kami ini kita menggunakan dua karakter ini, yaitu Watt dan Float, di mana dua karakter ini menggunakan armatur. Jadi di setiap bagian tubuh dari karakter ini menggunakan armatur. Jadi dalam penganimasian kita menggunakan armatur yang di set di keyframe yang dipilih. Jadi seperti ini. Di sini misal kita ini kan udah keluar nih keyframe-nya. Nah, kita ini visual rotation location skill gini. Lalu kita masuk, jadi nanti akan terrecord di frame yang ditentukan, dimana posenya ketika frame 195 dan 190 ini beda tentunya ya. Jadi ketika satu frame ini posenya seperti ini, maka di frame 195 yang sudah ditentukan dengan pose tangan di maju ke depan ini udah otomatis akan teranimasi. Lalu untuk pemasangan alat sendiri, jadi alat di sini itu sebenarnya udah ada di dalam sini, udah ada di belakang dari rumahnya. Tapi kan di sini ada 3D nih, ada volume di sini sehingga tidak terlihat. Nah, untuk pengambilan gambar sendiri kita pengambilan gambar dari dalam. Jadi tidak terlalu berpengaruh juga kalau misal ini ada di sini di luar. Maka dengan animasi gini saja tinggal majuin nih dalam kurun waktu dari frame 200 ke 280 akan ada pergerakan maju ke depan gini. Seperti itu untuk pemasangannya saja. Oke, cuma itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.